namanya wakil, kamu di bawah. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Saya tanya, mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya, Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Ketua. Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh? Iya. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya? Bele-bele. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Wakil gubernur gunting-gunting pita. Namanya wakil. Tapi anehnya, rakyat, kenapa anggota DPR? Nah kau wakil bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ustadznya keren sekali ya, menyoroti soal wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, DPRD. Ada pertanyaan, ada nggak yang seperti itu? Menurut kalian ada nggak sih? Bapak Ustadz ini menanyakan kepada jemaat yang ada di situ, siapa yang posisinya lebih tinggi, wakil atau ketua? Tentu saja ketua. Tapi kenapa wakil rakyat ini merasa sombong, merasa angkuh, merasa dirinya posisinya itu lebih tinggi daripada rakyat, padahal rakyat itu yang paling berkuasa. Sebutan wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, DPRD, mereka itu wakil rakyat, yang berkuasa adalah rakyat. Makanya di kolom komentar banyak sekali netizen yang meminta kepada salah satu anggota DPRD yang ada di Jawa Barat untuk mendengarkan apa kata Bapak Ustadz ini. Jangan sombong Anda sebagai wakil rakyat. Jangan merasa dirimu itu posisinya lebih tinggi daripada rakyat. Dan ada statement yang menohok. Kenapa kau merasa lebih tinggi posisinya daripada kami rakyat Indonesia? Kang Deddy bilang, masa baju aja harus dibeli negara? Emangnya pejabat itu anak yatim mau lebaran? Dan kalimat itu mengguncang meja-meja rapat seperti petir menyambar anggaran siluman di pagi. Baju dinas, sepatu, jas dihapus karena katanya kita ini sudah digaji sangat besar. Seketika wajah-wajah gelisah bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Borok anggaran yang selama ini ditutup rapi dengan materi rapat dan tanda tangan musyawarah terbuka lebar. Katanya sah, katanya musyawarah. Berkat Kang Deddy Mulyadi, rakyat jadi cerdas. Sementara jalanan rusak, anak sekolah berjalan nyeker, ibu-ibu antri beras murah, para pejabat justru berlomba pakai jas baru tiap tahun. Padahal bukan jas yang bikin rakyat sejahtera. Rakyat butuh jembatan, bukan dasi. Rakyat butuh pupuk, bukan baju dinas. Rakyat butuh keadilan, bukan alasan formalitas. Kang Deddy cuma buka mata kita semua bahwa ternyata masih ada pejabat yang gak butuh pencitraan, yang berani bilang cukup sudah sandiwara atas nama anggaran. Kalau kamu juga capek lihat kelakuan elit yang berlindung di balik anggaran sah, suaramu harus lebih keras dari meja rapat. Tag nama-nama mereka biar tahu rakyat sekarang gak bisa dibodohi gaya lama. Anak sekolah nyeker, jalan rusak, rakyat susah makan. Wahai pejabat, uangmu untuk siapa? Orang yang seperti ini, Kang Deddy Mulyadi, orang yang selalu berpihak kepada rakyat, kenapa ya masih banyak yang benci? Untuk para pendukung Kang Deddy Mulyadi, mari mendoakan Kang Deddy Mulyadi agar dijauhkan dari orang-orang jahat yang ingin menghancurkan beliau, agar dijauhkan dari orang-orang yang punya penyakit iri hati, iri, dengki,
dengan kesuksesan beliau untuk memimpin Jawa Barat. Secepat itu perubahan terjadi di Jawa Barat berkat tangan dingin beliau. Semoga beliau dijauhkan dari orang-orang yang sebelumnya bebas berkeliaran ke sana kemari untuk mengeruk harta kekayaan yang seharusnya itu diperuntukkan untuk masyarakat Jawa Barat. Dan sekarang ruang gerak mereka dipersempit oleh Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja hal itu menimbulkan rasa benci, sakit hati, kecewa kepada Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin ada oknum-oknum tertentu yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Semakin banyak perubahan yang dilakukan oleh Kang Deddy, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk kepentingan rakyat Jawa Barat, semakin banyak pula orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi. Logikanya, kalau orang itu sudah berbuat baik, seharusnya kan didukung, didoakan, disayangi. Tapi anehnya, ada orang yang malah membenci. Dan netizen pun bisa menilai dong, atau bisa menyimpulkan, wah nggak beres orang ini. Kang Deddy Mulyadi kan hanya berusaha untuk melakukan suatu kebaikan dalam kapasitas beliau sebagai seorang gubernur. Kenapa dibenci? Ada apa ini? Hal itu patut dipertanyakan. Ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Anda terlalu itu merendahkan lembaga pendidikan militer. Ya kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM, ya Anda masuk sana, berhentikan. Kasih tahu Panglima TNI. Bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, dikirimnya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer, TNI dan Polri. Saya ini alumninya. Pak Presiden Prabowo itu alumninya. Para menteri alumninya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya. Presiden Soeharto alumninya. Dan banyak tinggi-tinggi Republik ini alumni pendidikan militer. Bapak Farel Bramasta, Komisi 10, anggota DPR RI, akhirnya malu sendiri. Narasinya seperti itu ya, karena diskakmat oleh Bapak Susno Duaji. Hal ini terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di barak militer. Itu pernyataan langsung dari Bapak mantan Kabareskrim Polri, Bapak Susno Duaji. Jangan merendahkan pendidikan militer. Dan ingat, tidak ada yang namanya pelanggaran HAM di barak militer tersebut. Dan ini ada postingan dari Bapak Maswanto 2072. Bapak Farel Bramasta, fraksi Partai Amanat Nasional, mengaku gegabah dalam menyikapi segala kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Oh, berarti mengaku khilaf ya, dan mengaku salah dan gegabah terhadap kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Belum melihat programnya, dan sampai saat ini belum ada ya dari Bapak Farel Bramasta terjun ke barak militer untuk melihat langsung anak-anak peserta didik yang ada di sana. Komisi lain sudah ke sana, kementerian juga sudah ke sana, Kak Seto juga sudah ke sana. Tapi Bapak Farel Bramasta sampai dengan saat ini saya belum mendengar kabar bahwa beliau sudah ke sana untuk melihat langsung keadaan di barak militer. Farel mengaku takut kehilangan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Farel Bramasta berharap KDM bisa mengundangnya dalam segala kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Ada harapan agar KDM bisa mengundangnya. Bapak itu kan wakil rakyat. Kalau memang berita ini benar, kok lagi-lagi Farel Bramasta ini menunggu undangan. Kemarin menunggu undangan untuk ke barak militer. Sekarang menunggu undangan dari Kang Deddy Mulyadi untuk dilibatkan dalam setiap programnya. Anda itu wakil rakyat, nggak perlu diundang. Anda harus inisiatif untuk terjun langsung ke masyarakat. Harus ada gerakan yang Anda lakukan sebagai seorang rakyat loh, tanpa harus menunggu undangan dari seorang gubernur. Dalam setiap pekerjaan kan ada job desk masing-masing. Tugasmu seperti ini, tugas inilah yang harus Anda lakukan. Dari job desk tersebut Anda kan bisa mengembangkan sendiri. Anda digaji mahal loh Pak, belum tunjangan ini itu. Seharusnya Anda itu mampu untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan gaji yang Anda terima. Dan ingat Pak, gaji yang Anda terima itu uang rakyat.